سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرة المحترمين والعالم والkiai والرسالة saya masyarakat Kampung Bikin saya Bapak Ibu jamaah musalla Besarul Ulum Kampung Berjaya Kebunan Rahimana wa Rahimakumullah. Syukur alhamdulillah dalam kita Pulau kali saya kasih lagi panjang umur sehat walafiat sehingga sakit melampai perintah-perintah pun Allah Subhanahu wa taala dipun balai kalian ngamalkan perintah soal kewajiban sholat waktu salat maghrib dipun lampai kalian jamaah mari kita dilanjut kalian rutinan pengawasan tiap-tiap malam Kamis mata mungkin dipun rami kalian Allah Subhanahu wa taala mata mungkin sakit dados tambahan catatan amal soleh kula bayi saya benjang wonten yaumul kiamah mata mungkin sakit istiqomah saya ila yaumul kiamah amin Allahumma amin mari ngaos mata mungkin dosa-dosa kula bayi saya dosa-dosa yang sempat kula saya dan dosa-dosa kula bayi saya dipersebutkan kalian Allah Subhanahu wa taala pada gaya ngawas pada mungkin nopo sinta terus hajat-hajat kula saya hajat-hajat keluarga kula saya baik hajat dunia maupun hajat akhirat dipenuhi dipun ijabah dipun ridai kalian Allah Subhanahu wa taala lan pada gaya ngawas pada mungkin putra-putra kula saya dipun dadosaken putra-putri yang saleh salihah selamat dunia akhirat dunia akhirat amin amin Allahumma amin. Namun kali sallallahu salam muka turunkan junjungan kita saya Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampun betul saya minal zulmati ilan nur mata muka saya diakui umat Nabi Muhammad mata muka saya dipun asal syafaat Nabi Muhammad amin amin Allahumma para bapak para ibu para saya yang beliau pengasahannya kondisional ya. Kalau ini 2 hari yang lalu tanggal 1 Desember ini bersamaan dengan hari Natal. Saudara kita sebangsa dan setanah air yang berbeda agama yaitu yang beragama Kristen ini merayakan hari Natal. Kita tidak usah menyibukkan atau mempersoalkan Natal karena itu adalah hak mereka, keyakinan mereka. Yang terpenting bagi kita bagaimana kita menyikapi bermasyarakat dengan sesama anak bangsa. Karena di Indonesia ini ada beberapa agama dan kita sebagai umat Islam ini dituntut untuk saling menghormati, bertoleransi antar umat beragama. Wonten bedane pengertian toleransi beragama kali toleransi antar umat beragama. Menawi toleransi beragama niki sing boten asal. Dasare nopo? Sehingga zaman dengan Nabi Muhammad SAW berjuang, berdakwah, mendakwakan agama Islam di kota Mekah. Beliau mengalami banyak sekali tekanan, permusuhan, cobaan dan gangguan, bahkan ancaman pembunuhan yang diarahkan kepada beliau dan para pengikutnya. Tapi Rasulullah SAW bersama para pengikutnya niki menghadapinya dengan kesabaran, dengan ketabahan dan dengan semangat tinggi untuk menegakkan agama pun Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal ketabahan inilah para orang kafir Quraisy ini akhirnya merasa putus asa.
merasa frustasi, merasa patah semangat, sehingga beberapa opsi ini dilontarkan kepada Rasulullah SAW agar kanjeng Nabi niki boten melanjutkan dakwanya, karena tidak bisa dipungkiri tambah hari orang-orang kafir Quraisy ini banyak yang masuk Islam dan mereka terancam ini kehabisan teman karena banyak yang masuk Islam. Sampai-sampai tokoh kafir Quraisy ini memberikan beberapa opsi atau pilihan kepada baginda Rasulullah SAW. Di antara nopo, di antara kanjeng Nabi niki dipun paringi iming-iming harta yang banyak. Pokoknya kanjeng Nabi niki pun berhenti dari dakwanya, kanjeng Nabi akan dijadikan raja di kota Mekah. Tawaran ini langsung oleh kanjeng Nabi ditolak mentah-mentah, karena tujuan kanjeng Nabi itu bukan tahta, tapi adalah dakwah. Mari ditawari malih kanjeng Nabi akan dikasih kekayaan yang melimpah. Segala kekayaan yang ada di Mekah akan diberikan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, asalkan beliau niki purun berhenti dari dakwanya, dijadikan orang yang paling kaya raya. Ternyata apa? Opsi yang kedua juga ditolak oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan terus tahta, harta semuanya ditolak. Tinggal senggal nopo biasanya, harta, tahta, wanita. Biasanya di koniki gerumpul biasanya. Lek tiyang kenging harta, lek tiyang kenging tahta, biasanya nawa wedok tampung biasanya. Niku lek imane boten kuat. Karena apa? Karena kesempatan ada, kemauan ada. Jadi bikinnya rapi ya. Yang ketiga wanita. Kanjeng Nabi niki ditawari wanita tercantik di kota Mekah. Minta berapapun akan dikasih, asalkan kanjeng Nabi ini mau untuk berhenti dakwanya menyebarkan agama Islam. Dan sama dengan yang pertama kedua, opsi ketiga, pilihan ketiga dari orang kafir Quraisy juga ditolak mentah-mentah oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai suatu saat ada pemikiran dari orang kafir Quraisy. Pemikiran ya apa? Pemikiran ini mereka orang kafir Quraisy langsung menghadap ke pamannya Nabi Muhammad, ingkang asma Abu Thalib. Atas kanjeng Nabi berdakwah niki didekengi oleh pamannya, di mana pamannya kanjeng Nabi yang bernama Abu Thalib ini adalah salah satu pembesar tokoh suku Quraisy. Dan orang kafir Quraisy ini masih sungkan tentang paman kanjeng Nabi. Atas mereka orang kafir Quraisy ini melobi paman Nabi. Paman Nabi yang bernama Abu Thalib itu dilobi untuk ditukari seorang pemuda. Terus tiang kafir Quraisy iki bejo teng paman Nabi yang bernama Abu Thalib, wahai Abu Thalib, kamu punya ponakan yang meresahkan orang Mekah karena membawa agama baru. Bagaimana kalau ponakanmu tak tukar dengan dengan seorang pemuda yang ganteng, pemuda idamannya orang Mekah, pemuda terganteng dari Mekah, ganteng, meneng, pinter, tak ijoli, Muhammad tak jeki, kamu tak ijoli zengki, dirose tokoh orang kafir Quraisy. Jenenge Abu Thalib nomor sayang nang kanjeng Nabi langsung ditolak mentah-mentah. Kok enak temen aku diijoli wong sing tak kenal. Wong Nabi niku waktu itu menjadi orang yang paling ganteng se Mekah,
waktu itu semekah yang tahu Kanjeng Nabi. Jadi tidak ada yang mengalahkan gandengnya Kanjeng Nabi. Ya tidak mungkin. Di samping itu Abu Thalib ini sangat mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena Kanjeng Nabi ini mulai kecil ini dirawat oleh Abu Thalib. Karena Kanjeng Nabi mulai kecil ini sudah menjadi yatim piatu. Larene mental mulai alit, pinter mental, nurut, sehingga Abu Thalib ini sangat mencintai Nabi Muhammad sampai dewasa. Sampai Kanjeng Nabi ini dinikahkan dengan jeragane. Sinten? Siti Khadijah. Ternyata opsi kedua untuk ditukar dengan pemuda kafir Quraisy, pemuda Quraisy ini ditolak oleh Abu Thalib. Sampai akhirnya pembesar Quraisy niki frustasi dan akhirnya mereka mau tukar tambah agama. Maksudnya apa? Maksudnya mereka menawarkan toleransi beragama. Ya apa maksudnya? Orang kafir Quraisy niki langsung menghadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, ngene ae wis, kene timbang ribut dino. Ayo saiki damai ae wis. Ndak usah tukaran, kita berdamai, kita hidup harus rukun. Carane rukun ya apa? Lek awakmu tepak wayahe ibadah, aku melok ibadah. Terus orang kafir Quraisy. Lek awakmu wayahe salat, aku melok salat. Tapi lek tepak aku wayahe ibadah, tepak nyembah berhala, awakmu kudu melok ambek pengikute. Melok nyembah berhala. Kan enak. Gak tukaran, rukun, hidup berdampingan. Tapi lek wayahe ibadah, ayo bodoh-bodoh melok ibadah. Gak usah membedakan agama masing-masing. Kita menyatu, kita bersaudara. Ya Rasul tawarannya orang kafir. Sekilas memang sayang, tapi ini berkaitan dengan akidah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan surat Qul ya ayyuhal kafirun, wahai Qul, katakan Muhammad. Terus Kanjeng Nabi niku sebagai seorang nabi dan rasul niki setiap memperoleh permasalahan selalu dituntun oleh Allah Taala. Untuk masalah kan ini termasuk masalah gitu. Niki tengah Allah Taala langsung dibarengi ilham atau dibarengi wahyu surat Al-Kafirun untuk menjawab tawarannya orang kafir Quraisy. Artinya turun qul ya ayyuhal kafirun, qul katakan Muhammad ya ayyuhal kafirun, he wong kafir. Ngomong nama kafir, otan jelas Allah Taala. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Maksudnya tidak oleh jol-jolan. Lek Tuhanku ya Tuhanku, Tuhanmu Tuhanmu, tidak oleh dicampur aduk. Niku namine bahasa sakniki pluralisme, campur aduk dalam masalah agama. Boten asal karena menyangkut masalah akidah. Atas Islam kalau menyangkut masalah akidah niki langsung tegas menolak. Sampai akhir ayatnya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Keranten apa orang? Keranten Kanjeng Nabi niki menyebarkan agama Islam ini memakan waktu kurang lebih 23 tahun. Di mana waktu 23 tahun itu menghasilkan Al-Qur'an yang berjumlah 30 juz. Terus Al-Qur'an 30 juz itu memakan waktu 23 tahun dengan dengan di mana 23 tahun itu 13 tahunnya ini ada di Mekah.
yang 10 tahun berada di Madinah. Di masa Kanjeng Nabi niki dakwah wonten ing kota Mekah, Kanjeng Nabi niki selalu menanamkan rasa tauhid atau menanamkan perkara tauhid kepada umatnya. Masalah keesaannya Allah Ta'ala, bagaimana sifat-sifatnya Allah Ta'ala, rukun iman dulu, atas rukun iman dulu baru rukun Islam. Terus keimanan orang Mekah yang mana mereka ini sudah mengangkar menyembah berhala itu dialihkan untuk menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sulit sekali. Ini memakan waktu sekitar 10 tahun. Terus Kanjeng Nabi berdakwah kepada orang kafir Mekah niki memakan waktu 10 tahun hanya untuk menanamkan tauhid, keesaannya Allah Ta'ala. Sehingga selama 10 tahun itu Kanjeng Nabi masih belum ada perintah sholat. Dari wonten sholat ya, perintah sholat itu wontene sak mantune 10 tahun Kanjeng Nabi diutus jadi Rasul, ditandai dengan peristiwa Isra Mi'raj, ditandai dengan wafatnya 2 orang yang menyokong dakwah Nabi. Sinten? Abu Thalib pamane kali istrinya Siti Khadijah. Terus mantan pejahit tiang kali itu Kanjeng Nabi langsung diajak rekreasi oleh Allah Ta'ala dengan peristiwa Isra Mi'raj, langsung asal oleh perintah sholat 5 waktu. Kan rukun Islam itu tegasan nih, membaca syahadat itu pertama kali masuk Islam. Mari wonten untuk perintah sholat 5 waktu itu butuh waktu 10 tahun baru wonten istilah kewajiban sholat 5 waktu. Lah masa mulai diangkat jadi Rasul sampai 10 tahun ini masih belum ada perintah sholat. Nopo balik poso, nopo balik zakat, nopo balik haji, kita apa betul? Kelantan urutannya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu pun urut benar. Dados Kanjeng Nabi selama 10 tahun niki menanamkan tauhid kepada umatnya. Ketika umatnya ini sudah terbina tauhidnya, mantap teman-teman pangeran, akhirnya mereka dilobi untuk jalan-jalan pangeran. Kan nemen betul masuk akal ini. Dados 10 tahun menanam tauhid, Kanjeng Nabi niki mengalami kesulitan yang luar biasa. Napa? Karena mereka sudah terbiasa menyembah Tuhan yang bisa dilihat. Inggih menika berhala, dipindah untuk menyembah Tuhan yang tidak bisa dilihat. Inggih menika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan repot lagi meninggalkan kebiasaan sing enak terus untuk kebiasaan sing boten biasa. Iku awete luar biasa. Ranten lek dicerna terus, Tuhan itu memang harus berbeda dengan makhluknya. Makanya Tuhan itu istilah Khaliq, yang menciptakan, itu Tuhan atau Al-Khaliq, makhluk yang diciptakan. Antara yang menciptakan atau Khaliq dengan makhluk niki harus berbeda. Makanya Allah Ta'ala nggak ada sifat mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan barang-barang yang baru. Selain Allah Ta'ala niku dianggap barang yang baru. Lek pangeran sangat dilihat, tidak ada bedanya dengan kita. Malahan yang lucu antara berhala dan yang membuat niku aslinya hebatan sing damel. Sing damel berhala niku menungso nggih. Lah napa berhala kok disembah? Wae kan nyembah wae dhewe sing iso menciptakan Tuhan. Nah, makanya karena kebodohannya sehingga zaman sehingga tak dereng Islam dugi niku terkenal dengan istilah zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Balik-balik tentang masalah Kanjeng Nabi asal atau turunnya surat Qul ya ayyuhal kafirun, ini menandakan bahwasanya toleransi beragama itu tidak boleh. Yang boleh toleransi antar umat beragama. Toleransi itu apa? Toleransi itu saling menghormati, saling rukun antar sesama pemeluk agama.
tidak boleh saling memusuhi, tidak boleh saling benci. Beneran salah. Harus rukun, karena keyakinan tidak bisa dipaksa. Keyakinan itu sami kalau cinta. Cinta tidak bisa dipaksakan. Akhirnya ditolak, tawaran itu ditolak mentah-mentah dengan turunnya surat Qul ya ayyuhal kafirun atau surat Al-Kafirun. Oleh karena itu, dalam menanggapi musim Natalan, saya makin kan tasik Natalan ya, sampai nyambung ke tahun baru nanti. Jadi kita sebagai umat Islam ini harus selektif. Kalau ditanya hukumnya mengucapkan selamat hari Natal tersebut, niki ulama berbeda pendapat. Wonten sing menghukumi haram karena takut murtad, wonten sing menghukumi boleh, tapi dengan catatan. Boleh dengan catatan tersebut. Pertama, diperbolehkan ketika yang mengucapkan itu menjadi public figure. Public figure contohnya apa? Contohnya bupati, wali kota, gubernur, atau presiden, di mana rakyatnya niki multi, wonten sing Islam, Kristen, dan agama yang lainnya. Ketika umatnya atau rakyatnya niki merayakan hari raya agamanya, maka sebagai pemimpin ini mengucapkan, cukup mengucapkan mawon, tidak meyakini, dalam rangka menghormati. Karena kalau diteruskan meyakini adanya Natal, terus Natal itu hari kelahirannya Yesus ini, berarti kita meyakini nopo kelahirannya Yesus, Tuhan mereka. Padahal Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Maka diteruskan ini masalah kita. Tidak boleh kita berlarut-larut untuk meyakininya. Cukup niatnya menghormat dengan Allah. Tidak lebih dari itu. Itu kalau kita posisinya berada sebagai public figure atau sebagai pejabat. Yang kedua yang diperbolehkan itu ketika kita ini berdakwah kepada mereka, mengajak mereka pada kebaikan, dan kita ingin menunjukkan kebaikannya Islam, bahwasanya Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Dengan tujuan kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka, mereka nanti bisa simpati pada Islam dan bisa masuk Islam. Begitu tujuan yang kedua, sehingga boleh mengucapkan selamat hari Natal. Kalau tidak ada alasan sama sekali, orang iseng mawon selamat Natal, kalau kayaknya di rumah ditulis selamat hari Natal, benar salah. Karena tidak ada tujuan yang ada, tidak ada tujuan sama sekali, benar salah. Iseng. Sing bahaya lek meyakini keberadaan Natal niki saged mengganggu akidah, kuwata saya saged murtad. Murtad itu medal dugi agama Islam. Dosa sing paling ageng niku adalah dosa murtad atau musyrik atau medal saking Islam. Ngalaken dosa-dosa itu nih. Ngalaken dosane mateni, ngalaken dosane berzina, ngalaken dosane napa niku berjudi dan lain sebagainya. Dan itu dosa yang tak terampuni. Satu-satunya dosa kalau belum ditobati yang tidak terampuni adalah dosa syirik atau murtad. Syirik itu apa? Syirik itu menyekutukan Allah Ta'ala. Teng pangeran percaya, tapi teng Tuhan itu percaya. Itu namanya syirik atau mendua. Istilahnya mendua. Kafir murni bukan percaya teng Allah Ta'ala belas, cuma percaya pada Tuhan yang lain. Makanya ada istilah orang kafir, ada istilah orang musyrik. Orang musyrik itu tasik percaya teng pangeran teng Allah Ta'ala,
tapi kepada Tuhan yang lain juga percaya. Kalau murtad menyatakan diri keluar dari Islam, berarti asal Islam terus medal saking Islam. Nauzubillah gitu. Napa niku asale boten Islam terus mlebet Islam niku mualaf. Mualaf niku tiyang sing harus sing kedah diparingi welasan. Karena mereka ini masih buta pada Islam, ingin sentuhan tentang Islam, kersane kerasan wonten ing lebete agama Islam. Makanya mualaf itu berhak untuk mendapatkan zakat. Tempat zakat fitrah panjenengan wonten mualaf yang kait Islam dipun paringi zakat betul berapa? Biar mereka ini merasa oh ternyata di Islam itu sosial tinggi, saling berbagi. Lek ngono aku iki kerasane sama Islam ndak lebu nang agama sing asal maneh. Ngoten. Kita tunjuk